Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, jumpa lagi dengan Pak Jul. Pada pagi hari ini kita akan belajar apa ya? Oh iya, sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Gimana kabar teman-teman? Pasti baik kan? Semoga Allah selalu berikan kesehatan ya buat teman-teman dan juga keluarga teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, teman-teman udah ngerjain sholat duhanya kan sama amal surat? Diari, sarot juga pasti udah dikerjain kan? Hebat kalau sudah. Terima kasih ya teman-teman sudah mengerjakan diari sarot sama sholat duhanya. Oke, hari ini akan ada video apa sih? Video apa ya? Langsung aja yuk ke videonya. Pada video kali ini akan ada cerita inspiratif. Cerita tentang apa ya? Oke, langsung aja ya. Jadi cerita kali ini adalah cerita tentang dokter dan seorang pengemis. Ada apa sih di cerita tersebut? Yuk langsung aja ke ceritanya. Dikisahkan ada seorang dokter yang berusia sekitar 35 tahun. Dia memiliki seorang istri dan seorang anak. Dia berkehidupan dengan berkecukupan. Keluarganya terlihat sangat harmonis. Setiap hari, sang dokter itu sering berangkat ke rumah sakit menggunakan mobil sedan hitamnya. Iya, dokter tersebut bekerja di sebuah rumah sakit besar yang cukup terkenal di kota Jakarta. Setiap hari dia bekerja mulai dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 sore. Beberapa bulan setelah ia bekerja di tempat tersebut, ia seringkali menemui seorang pengemis di tempat parkir rumah sakit tersebut. Tiap kali sang dokter memarkirkan mobilnya di situ, dia selalu melihat seorang pengemis itu. Dengan iba, pengemis itu pun meminta kepada sang dokter. Beri aku uang, Pak. Beri aku uang. Aku belum makan. Udah 3 hari saya menahan lapar ini, Pak. Tolong kasihani saya. Ucap sang pengemis sambil meminta kepada sang dokter. Lantas sang dokter pun dengan kerendahan hatinya dia memberikan sebagian rezekinya ke sang pengemis tersebut. Lalu dari situ sang dokter tiap hari ketika bertemu sang pengemis itu selalu memberikan sebagian rezekinya ke sang pengemis tersebut. Melihat kebaikan sang dokter, pengemis itu pun merasa menyesal. Kenapa waktu muda aku tidak seperti dia? Kenapa waktu muda aku sia-siakan? Andai hidup aku seperti dia. Dia kaya, mapan, dan juga hidup dengan bahagia. Aku ingin seperti dia ya Tuhan. Ujar pengemis tersebut. Waktu pun terus bergulir. Hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan pun terus berganti. Hingga akhirnya sang dokter mendapat tugas dari rumah sakit tersebut. Sang dokter dikirim ke London, Inggris sebagai perwakilan dari rumah sakit tersebut. 1 bulan setelah sang dokter dikirim ke sana, dokter pun kembali ke rumah sakit tersebut. Hari-harinya berjalan seperti biasa. Di hari pertamanya, dia seperti biasa
Dari rumah, ia bersiap dan berangkat pukul 8 pagi. Sampai di rumah sakit pukul 9 kurang 15 menit. Di parkiran, ia terlihat kebingungan. Dia menggeleng ke kanan, ke kiri, memandangi tiap sudut parkiran. Dia seakan mencari sesuatu. Lantas dia pun mengeruk kepalanya dan sambil bergumam, "Kemana ya perginya pengemis itu? Padahal ada sedikit rezekiku yang ingin aku bagi kepadanya." Lantas dokter itu pun berjalan menuju pos satpam. "Selamat pagi Pak Satpam, apakah Bapak melihat pengemis yang biasa ada di parkiran tersebut?" Lalu Pak Satpam pun menjawab, "Selamat pagi Pak Dokter, pengemis yang mana ya? Pengemis yang seringkali membawa mangkuk itu bukan Pak?" Ucap sang Satpam. "Iya betul, pengemis yang di sana yang seringkali membawa mangkoknya," jawab sang dokter. Lalu Pak Satpam pun menjawab, "Kebetulan sudah 3 hari yang lalu pengemis tersebut ditemukan meninggal Pak karena kelaparan." Mendengar kabar tersebut, sang dokter pun kaget. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maaf sebelumnya, apakah Bapak tahu alamat rumahnya?" Tanya lagi sang dokter. Lalu Pak Satpam pun memberikan alamat kepada sang dokter. Hari berjalan. Hari itu tepat pukul 4, sang dokter telah menyelesaikan tugasnya di rumah sakit tersebut. Ia pun bergegas ingin pergi ke rumah sang pengemis itu, berniat untuk bertakziah. Sesampainya di rumah tersebut, Pak Dokter tidak menemukan seorang pun. Yang ia lihat hanya mangkuk yang biasa dia bawa untuk mengemis. Lalu Pak Dokter sadar ternyata sang pengemis tersebut hidup seorang diri, hidup sebatang kara tanpa memiliki keluarga. Lantas Pak Dokter pun merasa heran melihat mangkok tersebut. Dia berpikir, kok saya tidak merasa asing dengan mangkok ini ya? Sepertinya saya pernah lihat mangkok ini sebelumnya. Lantas Pak Dokter pun memegang mangkok itu dan membawanya pulang. Setelah ia cari-cari, benar saja ternyata teman-teman, mangkok tersebut adalah mangkok peninggalan zaman Cina yang jika dijual nilainya lebih dari 1 miliar. Wow, 1 miliar teman-teman. Dibayangkan aja pusing kita, berapa banyak, berapa lembar uang 1 miliar tersebut ya. Ya, cerita pun selesai sampai di situ. Jadi pesan yang ingin disampaikan, ada yang tahu nggak teman-teman? Apa nih pesannya dari video tersebut? Dari cerita tadi ada yang tahu? Ya betul, kita harus selalu memberi kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas ya tentunya. Ada lagi nggak teman-teman? Oke, jangan menyanyiakan masa muda, betul. Nah, pesan lain dari video tersebut adalah, jadi teman-teman tadi kan lihat kan pengemis itu memarahi dirinya, menyesal atas apa yang dia lakukan. Melihat kehidupan sang dokter yang begitu indah, dia merasa iri gitu kan. Nah, pesannya adalah teman-teman harus yakin akan diri teman-teman sendiri. Yakin pada diri sendiri bahwa teman-teman memiliki bakat yang bakal membawa teman-teman ke kesuksesan teman-teman. Teman-teman harus yakin, harus percaya diri. Contoh dari pengemis tersebut, pengemis itu tidak yakin dengan dirinya sendiri. Pengemis itu melihat sang dokter dengan hidup yang mewah. Ternyata setelah diselidiki, ternyata yang dia pakai selama ini nilainya kan
jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai daripada apa yang dia dapatkan tiap harinya. Jadi teman-teman, mulai sekarang teman-teman jangan minder ya, harus percaya diri, oke? Harus yakin pada bakat yang teman-teman miliki. Tidak semua orang bisa melakukan segalanya. Jadi ada yang jago menghitung, belum tentu jago menggambar. Ada yang jago menggambar, belum tentu jago menghitung. Ada yang jago berenang, belum tentu jago main bola. Ada yang jago main bola, belum tentu jago main Barbie. Gimana sih? Nggak, itu bercanda. Jadi teman-teman harus yakin atas apa yang teman-teman miliki. Harus percaya diri atas bakat yang diberikan Allah kepada teman-teman. Tetap semangat ya teman-teman. Nah, tugasnya sekarang teman-teman boleh kirim VN ke Pak Jul ya. Silakan teman-teman ceritakan 3 kelebihan teman-teman dan 3 kekurangan teman-teman. Bisa kan? Pasti bisa dong. Pak Jul mau tahu nih, teman-teman bisa nggak nyari mengenali diri teman-teman lebih baik lagi. Oke? Semangat teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.